Salam sejahtera kita semuanya. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera. Bapak Ibu semuanya, pertemuan kita pada kali ini adalah kita akan membahas mengenai tentang asal usulnya alam semesta. Dimana kalau kita berbicara tentang asal usulnya alam semesta, nanti sama halnya kita nanti akan membahas tentang konsep daripada ketuhanan. Nah, di sini kami akan menjelaskan semampunya dan sebisa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan keliru sebelumnya saya mohon maaf. Dan mungkin apa yang saya sampaikan sebenarnya ada yang sebagian sudah ada di ajaran-ajaran ketuhanan ataupun agama-agama yang ada di dunia. Nanti ada kesamaannya, nanti ada kemiripannya, ada yang sama dan tidak. Yang mudah-mudahan dengan kesamaannya menjadi kita kesepahaman dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia, baik itu tentang keyakinan ataupun agama. Kalau mungkin ada tambahannya, ini sebagai pengetahuan bagi kita sebagai umat manusia, beginilah tentang ajaran perjalanan leluhur. Nah, untuk masuk kepada konsep asal usulnya dunia, sebelumnya saya akan ilustrasikan. Misalkan ini adalah dunia. Nah, di dalam dunia ini nanti di sini ada manusia, kemudian ada tumbuhan dan sebagainya. Termasuk di sini pun nanti ada negara, ada politik, ada agama, ada keyakinan dan semuanya atau keyakinan. Nah, setelah kita ke dunia, di mana isi dunia kita sudah tahu beraneka macam ragam. Di semesta alam ini juga nanti ada bintang, ada bulan, ada matahari, dan semua alam semesta itu isi daripada tata surya di semesta alam ini. Ini adalah yang kita lihat, kita rasakan dengan panca indera kita. Inilah dunia semesta alam ini beserta isinya. Nah, yang jadi persoalan bahwa semua yang ada di dunia ini bisa kita rasakan, bisa kita lihat, dan begitulah adanya dan memang ada begitu seperti itu. Nah, sebagai kita manusia yang berpikir, manusia yang punya akal sehat, pasti akan berpikir bahwa adanya dunia, bulan, bintang, matahari dan semua tentang isi alam semesta ini mestinya kan tidak, kalaupun ada berarti ada yang mengadakan, ada sumbernya, ada yang membuatnya, entah itu bagaimana. Nah, di dalam konsep di ajaran perjalanan leluhur yang dalam ini mungkin sama dengan ajaran yang sudah ada, bahasanya adalah dalam menyampaikan itu bahwa sebelum adanya ini dunia, sebelum adanya bulan, bintang, matahari dan sebagainya, maka sesungguhnya yang ada adalah sesuatu yang kosong. Ini andaikan tadi yang saya sampaikan di depan itu tidak ada semuanya, yang adalah kosong. Tapi di sini kosong, di sini bukan berarti kosong melompong seperti gelas yang nggak ada isinya, tapi sesungguhnya di dalam ajaran leluhur, kosong ini sesungguhnya kosong yang isi. Jadi bukan kosong nggak ada apa-apanya, nggak ada
kosong ini ada isinya tapi kosong adanya. Maksud ya? Nah, pertanyaannya, ini isinya itu apa? Kan di situ. Iya. Ya kan? Isinya dari kosong itu apa? Isinya apa? Nah, di dalam ajaran perjalanan leluhur, isi dari yang kosong ini adalah yang kita sebut adalah hidup. Maksud? Nah, oleh karena itulah kita katakan bahwa hidup itu adalah yang tidak terlihat. Tidak terlihat atau sering disebut goib atau gaib, Abstrak. atau abstrak. Jadi kalau katakan bahwa sumber dari segala itu adalah hidup, dan hidup itu gaib, tidak bisa terlihat. Karena apa? Karena kosong. Tidak bisa dilihat dengan panca indera kita, dengan mata kita tidak bisa kita lihat. Dengan pikiran kita tidak bisa kita pikirkan dengan secara logika, tapi kita merasakan bahwa kita ini ada hidupnya. Kalau tanpa hidup, nggak mungkin tercipta dunia semesta alam ini. Adanya ini karena ada hidup, sumber segala sumber. Tanpa hidup nggak akan mungkin tercipta. Kita saja sebagai manusia bisa membuat gelas, bisa datang ke sanggar, bisa ke kondangan, bisa kemana-mana karena kita ada hidupnya. Kita bisa buat kursi, bisa jual karena ada hidupnya. Kalau hidup yang ada di dalam diri kita sudah nggak ada di badan kita, maka kita nggak akan bisa berkarya. Bisanya kita berkarya karena kita ada hidup. Inilah konsep dari itu. Nah, hidup yang ada di sini ini, menurut ajaran perjalanan hidup ini dari satu titik sumber semesta alam ini adalah hidup yang dari segala-galanya. Artinya sumber dari segala sumber hidupnya adalah artinya gini loh. Bahwa di dalam diri saya ada hidupnya, di dalam Mbak Jum ada hidupnya, Bapak ada hidupnya, Mbak Naida ada hidupnya, Mas Sama ada hidupnya. Nah, hidup yang ada di dalam diri kita itu ada sumber hidupnya, yaitu dari sini, dari kosong itu. Karena dia sumber dari segala sumber, maka dia disebut sebagai maha hidup. Nah, inilah bedanya. Jadi manusia ada hidupnya, sumbernya dari yang maha hidup. Termasuk hewan. Nah, hewan, semua hewan, semua makhluk-makhluk di sini bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk halus apapun yang ada di dunia ini, yang kita sebut misalkan mohon maaf Nyi Kidul dengan kebesarannya dan semuanya seperti itu, ini sumbernya dari sini, dari yang maha hidup. Inilah pokok pangkal daripada adanya dunia. Maksudnya? Nah, kemudian di dalam ajaran perjalanan leluhur untuk menyebut daripada kosong tapi isi tapi kosong, di ajaran perjalanan leluhur tidak salah kita menyebutnya adalah kita sumbernya dari Sang Maha Hidup yang merupakan Maha Pencipta atas dunia semesta ini. Jadi yang menciptakan dan menguasai dunia alam semesta ini adalah yang Maha Hidup. Maksudnya? Ya, bahasanya hidup. Bahasa hidup. Maksudnya? Maksudnya? Nah, ini Maha Hidup. Nah, kita hidup kita sumbernya dari sini. Kita semua sumber dari sini, dari Maha Hidup. Asal usulnya kita sejatinya dari sini semua. Entah apapun orang agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, itu sumbernya dari sini. Binatang pun hidupnya sumbernya dari sini. Tumbuhan pun sumbernya dari sini. Dari Maha Hidup. Nah, oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan leluhur, kalau kita menyebut Maha Hidup pasti ada yang lebih halus lagi daripada yang Maha Hidup untuk sebutan. Sebab apa? Sebab
Kalau kita menyebut maha hidup, itu tumbuhan bisa menyebut maha hidup. Kemudian ini hewan ini bisa menyebut maha hidup. Kemudian makhluk halus juga bisa menyebut sama hidup. Tapi di dalam ajaran perjalanan tiluhur itu mengajarkan bahwa untuk menyebut kita yang lebih halus daripada sang maha hidup itu, kita sebagai manusia itu menyebutnya adalah hidup di sini adalah suci. Karena untuk membedakan kita sebagai manusia lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain, bahwa di dalam diri manusia ada kesucian. Hidupnya membawa sifat-sifat suci dari sang maha hidup atau maha suci. Binatang boleh menyebutnya maha hidup. Setan, jin, iblis boleh menyebutnya maha hidup. Kemudian orang-orang yang lain juga hidup nggak masalah. Tapi bagi di ajaran tiluhur kita sebagai manusia, karena di dalam diri kita mempunyai sifat-sifat suci, maka kita bisa menyebutnya adalah yang maha suci. Nah, untuk bisa kembali kepada sang maha hidup, itulah manusia dengan rasa sucinya ini loh. Inilah yang dicari manusia. Oleh karena itu ada sebut manusia yang manusia suci, ingin menyucikan diri. Kemudian ada pemimpin suci, ada kitab suci, ada rumah suci. Hanya untuk apa? Untuk kembali kepada yang maha suci. Cinta yang suci. Sumber segala pokoknya bukan di suci. Dari suci inilah sumber segala sumber. Berarti itu tadi sumber segala sumber. Suci inilah. Mohon maaf, saya mau tanya. Berarti kosong tapi isi, berarti isinya suci ya Mas? Ya, kalau kita sebagai manusia ingin berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, karena kita manusia punya sifat-sifat suci, yaitu dengan hati nurani, maka kita untuk menyebutnya bukan yang maha hidup, bukan kosong tapi isi. Maksudnya? Kita menyebutnya dengan yang maha hidup, berarti derajat kita sama-sama. Iya, untuk membedakan derajat kita di atas dunia ini lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya, maka kita sebagai manusia menyebutnya yang maha suci. Maksudnya? Nah, kalau kita menyebutnya yang maha hidup, kita masih dalam lingkaran bukan kepada sumber segala sumber. Nah, kenapa disebut suci? Suci ini adalah bahasa Indonesia, ucapan bahasa Indonesia, di mana bahasa itu adalah alat untuk kita menyampaikan tentang keadaan sesuatu. Alat untuk kita menggambarkan tentang sesuatu apa yang kita maksud. Itu adalah bahasa. Dan di mana suci ini adalah bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa, mungkin Jawa tidak ngerti, tapi yang jelas ini bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita mengambilnya suci? Bukan yang maha kuasa, bukan yang maha pengasih dan penyayang, bukan yang maha besar, bukan yang maha tinggi dan sebagainya. Karena di dalam kata suci, di dalam definisi bahasa kita bangsa Indonesia, suci ini bisa dikatakan suatu keadaan yang tidak ada bandingnya. Tunggal. Ya, tidak ada bandingnya. Bisa dikatakan tunggal boleh. Kalau misalnya maha besar, ada perlawanannya sih. Ada ya. Kalau kita nyebut maha besar, nanti ada yang kecil. Ada yang kecil. Ada yang lebih besar lagi. Tapi kalau suci itu orang nggak bisa menggambarkan, tapi mengakui adanya. Nggak ada yang lebih tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi. Ya. Jadi ini maha suci. Aduh, mungkin tinggi. Nah, itu yang kita sembah. Nah, ini yang kita sembah. Disinilah maha suci. Nah, oleh karena itu lebih sempurna lagi kembali tentang bahasa, mengapa di ajaran perjalanan tiluhur menyebut katanya Tuhan. Ku. Nah, ku ini yang penting. Tuhan punya siapa? Apakah Tuhan punya tadi yang maha besar? Apa Tuhanku yang maha pencipta? Apa Tuhanku yang maha kuasa? Apa Tuhanku yang maha baik?
Apa Tuhanku yang maha segala-galanya? Nah, oleh karena itu diajarkan Tuhankunya yang maha suci. Karena kita akan kembali ke sana. Yang akan membawa kita kembali pada sumbernya Sang Maha Hidup adalah dengan rasa suci kita. Bukan dengan otak kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kecerdasan kita, tapi rasa suci itulah yang bisa membawa kita. Nah, manusia yang sudah menuruti sifat-sifat suci itu, pada akhirnya dia pasti akan berbuat baik. Dia akan berbuat kasih sayang. Dia akan membentuk suatu rasa persaudaraan. Dia akan menjaga suatu perdamaian. Dia tidak akan bertentangan dengan semua makhluk-makhluk lain karena dia menjaga rasa suci yang ada di dalam diri. Nah, inilah alat untuk kita bisa kembali kepada yang maha suci. Oleh karena itu di ajaran perjalanan luhur ada rambu-rambu janji 7. Saya berbuat baikan, persoalan itu untuk mengarah ke situ. Dalam perilakunya di atas dunia ini. Meskipun kita tahu sumber kita adalah Tuhanku yang maha suci, tidak berarti semata-mata dengan dasar itu bisa kembali. Kembali itu dengan perilakunya. Perilaku inilah yang akan mengantarkan agar jasmani kita yang bersumber dari unsur-unsur alam musnah di bumi, air, udara, kemudian jiwa kita kepada alam semesta, badan kita. Nah, roh kita ini mau kembali kemana? Nah, roh yang ada atau hidup yang ada kita itu bisanya kembali kalau dia dalam hidupnya menuruti kesuciannya dalam dirinya masing-masing. Oleh karena itu manusia di dunia ini semua ajaran-ajaran tentang ketuhanan berlomba-lomba membawa manusia untuk pada sifat-sifat suci. Bisa ada yang suruh berpuasa sekian bulan, ada suruh bertapa, ada macam-macam lah. Intinya kan untuk menyucikan dirinya. Artinya yang maha suci ini sudah memberikan cara-cara pada manusia dengan berbagai macam untuk manusia menyucikan dirinya. Untuk apa? Kembali pada yang maha suci. Ini pokoknya jalan leluhur di situ. Masuk ya? Pak masuk? Kita nanti kembali ke sini, Pak. Jadi bukan kembali ke alam yang mana-mana, enggak. Kembali ke yang maha hidup, yaitu yang maha suci. Oleh karena sebetulnya Tuhanku yang maha suci. Nanti bisa dicoba nanti kepada saat gerakan, nanti kita coba. Anda nyampe Tuhanku yang maha suci, Anda nyampe Tuhan yang maha suci, gerakannya kan beda. Rasanya kan beda. Masuk ya? Nah, di sini yang bisa saya jelaskan tentang mengapa di ajaran perjalanan leluhur menyebutnya yang maha suci. Kemudian mengapa ada Tuhanku yang maha suci, mengapa perlu perilaku berdasarkan janji 7. Perilaku ini pun juga nggak cukup, karena kita di dunia ini banyak gangguan, banyak godaan, banyak rintangan, maka diperlukannya adanya wajib, adanya latihan dan sebagainya. Saya rasa itu dulu yang bisa sampaikan tentang asal semata. Nanti kita bisa perdalam lagi yang lebih jauh. Terima kasih. Selamat malam.